Yokoso, Saga-sama no sekai. Hari ini kita nggak akan bahas kunci fisik lagi. Kita akan bedah tuntas konsep sistem keamanan pintu otomatis. Intinya, sistem ini mengandalkan kode digital dan di dalamnya ada logika SOR N yang bikin validasinya jadi secepat kilat. Penasaran? Langsung aja kita bedah. Coba teman-teman bayangin, kunci fisik itu gampang hilang, dicuri, atau malah diduplikasi. Kalau di kantor besar, ngurus kuncinya aja udah bikin kepala pusing. Makanya kita butuh control access yang nggak cuma kunci, tapi tahu siapa yang boleh masuk dan kapan mereka masuk. Nah, solusinya adalah menciptakan sistem yang cepat, aman, dan otomatis. Tujuan rancang bangun sistem. Apa sih tujuan kita bikin sistem ini? Yang pertama, validasi real time. Mendeteksi dan memvalidasi kode input secara real time. Sistem harus mampu membedakan jutaan kombinasi, salah satu dari kombinasi yang benar. Pokoknya nggak boleh ada loading. Begitu kode di input, sistem harus langsung ngecek. Yang kedua, aktuasi otomatis. Memberikan sinyal aktuasi instan ke mekanisme penguncian seperti solenoid lock atau magnetic lock, hanya jika kode terverifikasi benar. Yang ketiga, pencegahan aktif. Secara aktif, menolak semua input yang tidak sah dan tetap dalam status terkunci. Mencegah upaya brute force atau tebakan acak. Pokoknya kalau ada yang salah sedikit aja, bahkan satu angka, pintu harus tetap terkunci. Selanjutnya, tahap input kode. Antarmuka pengguna. Tahap ini adalah antarmuka antara pengguna dan sistem logika. Pengguna berinteraksi dengan sistem melalui keypad numerik eksternal. Pengguna memasukkan serangkaian digital desimal. Di sistem ini dirancang untuk 4 digit, namun dapat diperluas. Nah, begitu kode masuk, input desimal itu harus diubah ke bahasa para chip, yaitu bahasa biner. Kalau nggak diubah, chip kita nggak akan mengerti. Nah, selanjutnya tahap konversi biner. Setiap angka 0 sampai 9 diwakili oleh 4 bit biner. Kita sebut ini binary code decimal atau BCD. Jadi, kalau kodenya 1102, kalau dipecah jadi 1 itu 0001. 0 itu 0000 dan 2 itu 0010. Totalnya ada 16 bit biner. String sepanjang 16 bit inilah data digital yang siap kita uji. Yang ketiga, tahap logika pembanding. Gerbang SOR adalah jantung dari pembanding. Ia membandingkan 1 bit input dengan 1 bit preset. Fungsi SOR. SOR hanya akan menghasilkan 0 kalau bit input dan bit preset itu sama. Jadi kita mau 16 hasil pengecekan itu semuanya menghasilkan 0. Kalau ada satu aja yang beda akan muncul tanda error. Gerbang N. Gerbang N bertugas sebagai hakim akhir. Ia mengumpulkan semua hasil dari SOR dan memeriksanya. Gerbang N hanya akan nerima kalau semua input bilang iya. Kalau ada 1 bit aja yang meleset, gerbang N akan langsung nolak. Outputnya jadi 0. Yang keempat, logika tabel kebenaran. Kalau input dan preset itu cocok, hasil akhir di kolom NOT SOR itu 1. Tapi kalau beda, hasil NOT SOR-nya langsung 0. Bayangkan ada 16 sinyal 1 harus berbaris rapi. Kalau ada 1 aja yang jadi 0, gerbang N akan nolak. Yang kelima, diagram blok fungsional sistem. Jadi inilah alur kerja sistem kita dari awal sampai akhir. Kode masuk, diubah, dibandingkan, diverifikasi, dan akhirnya kunci bertindak. Seluruh proses dari input sampai ke aktuator ini berjalan dalam order milidetik. Dan selanjutnya, mari kita jalankan skenario sukses. Anggap aja kita masukin kode yang benar. Kode terkonvensi. SOR dan N nerima semua kodenya. Output akhirnya adalah sinyal high atau 1. Sinyal 1 ini langsung memicu mekanisme kunci
pintu terbuka, dan kita bisa pasang lampu indikator hijau menyala. Jadi, kesimpulan dan kelebihannya adalah yang pertama, keamanan tingkat tinggi. 4 digit kode kita setara dengan 65.536 kombinasi binar. Jauh lebih aman dari kunci rumah Anda. Mau ganti kode, gampang. Cuma program ulang memori di chip, nggak perlu ganti keypad atau sirkuit, fleksibel. Kedua, sistem ini efisien dan bisa diperluas. Logika dasar membuatnya processing tanpa lag. Kalau butuh keamanan ekstra, kita tinggal tambahkan gerbang SOR dan N lagi secara paralel. Mau pakai 8 digit kode, bisa. Keamanan naik, tapi kecepatannya tetap sama. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya mengenai sistem keamanan pintu otomatis. Sekian dan terima kasih.